Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kedatangan Kepala BNN Kabupaten Kota Waringin Barat, yang mana beliau silaturahmi ke kantor Lensa Express. Dan juga kami ingin membahas seputar dengan adanya perkembangan yang mana kita memperingati HANI. Ya, HANI itu sebenarnya apa, Pak? Inti harinya apa maksud HANI? terima kasih Pak Taufik selaku pimpinan media Lensa Express. Jadi HANI itu suatu akronim, kepanjangannya itu Hari Anti Narkotika Internasional. Ini secara nasional dunia tentang keprihatinan dengan masih banyaknya korban penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan yang muda apa segala ini. Dari komitmen dunia untuk memperingati, untuk kita semangat kita dengan tema HANI sendiri yang tepatnya pada tanggal 26 Juni. Kita setiap tahunnya peringati 26 Juni di tahun 2024 dengan tema HANI ini, masyarakat bergerak melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar. Jadi tentunya ini masyarakat bergerak dari masyarakat keseluruhan elemen yang terdiri dari masyarakat dalam arti para stakeholder, pemangku kepentingan, untuk bergerak melawan narkoba untuk mewujudkan Indonesia bersinar. Ini. Nah, jadi kalau kita melihat Indonesia bersinar ya, yang mana kita dalam pemberantasan narkoba, saya lihat juga edukasi dari Kota Waringin Barat cukup besar ya. Yang mana juga kita melihat dari beberapa desa sudah ada yang kampung bersinar, desa bersinar, kurang bersinar. Nah, ini Bang, kalau tolak ukurnya apa di sana memang ada basis yang memang terindikasi permainan narkoba buat di sana, atau memang ini sejarah acak bagaimana desa itu bisa berdiri sebagai desa anti narkoba itu? Terima kasih. Jadi berkaitan dengan kelurahan atau desa bersinar, ini ada kriterianya. Tentunya kita mencanangkan kalau di tahun 2024 ini kita ini ada 2 kelurahan, itu Kelurahan Candi dan Kelurahan Mendawe. Nah, termasuk di Kelurahan Candi dengan peredaran narkotikanya. Kriterianya apa? Adanya pengungkapan, penangkapan baik itu oleh Polres. Nah, ini termasuk juga ada mereka yang penyalahguna. Nah, upaya-upayanya apa? Sudah dibentuk intervensi berbasis masyarakat IBM ini di Kelurahan Candi maupun Kelurahan Mendawe. Untuk apa? Tadi masyarakat bergerak. Jadi masyarakat pun sama-sama agen pemulihan oleh masyarakat di Kelurahan Candi maupun Mendawe. Ini kita bentuk untuk mendeteksi supaya bisa membantu melakukan upaya rehabilitasi. Demikian juga upaya pencegahan, kita juga membangun komunitas dengan masyarakat di situ untuk sama-sama melakukan upaya pencegahan. Demikian juga dengan pemberantasannya itu ada 3 pilar, yaitu Pak Kelurahan, Babin Kamtipmas, dan Babinsa itu. Baik itu di Kelurahan Mendawe maupun di Kelurahan Candi itu kan. Jadi sinergitas antara TNI Polri juga sudah terjalin. Iya, tetap kita terjalin. Nah, cuman bagaimana Pak? Ini kan saat ini kan masyarakat ini kan khawatir untuk melaporkan. Iya. Nah, karena kalau pola melaporkan itu kan yang bisa berbalik. Iya. Yang saat ini dalam tanda kutip yang dikhawatirkan mereka tuh, mereka juga akan terseret, terjebak karena hal-hal yang ini kan sangat riskan. Apalah langkah dari kau untuk menyikapi ini? Tentunya dengan seperti Kelurahan Bersinar menguatkan kepada masyarakat untuk proaktif di dalam upaya preventif pencegahan, ya tadi melaporkan, supaya berani melaporkan ketika ada bandar atau pengedar ini kan. Dan nanti juga mereka yang melapor akan dilindungi, tidak akan dijadikan saksi di dalam ketika dalam suatu proses. Jika dia melaporkan akan dijaga kerahasiaannya. Jadi ada lembaga perlindungan saksinya. Iya, ada. Itu pelapor, semua pelapor. Jadi kalau mereka yang melaporkan tidak akan dijadikan saksi.
Karena saksi tindak pidana narkotika itu nantinya bisa petugas sendiri dan juga di lingkungan setempat, misalkan RT atau apa yang disediakan itu ketika melakukan upaya penangkapan bagi pengedar bandar. Tapi bagi pecandu, penyalahguna untuk disampaikan untuk direhabilitasi, gitu. Nah, kalau kita bicara rehabilitasi, ada standar nggak di sini, Pak? Oke. Artinya dalam penggunaan mereka. Dalam rehabilitasi, yang pertama ini kalau dia diduga pecandu atau penyalahguna dilakukan satu assessment oleh konselor adiksi. Nanti untuk mengetahui tingkat ketergantungannya, keparahannya. Kalau dia kok masih tingkat ringan, bisa dilakukan upaya rehabilitasi rawat jalan. Dari berapa kali pertemuan sampai 8 kali pertemuan. Nah, kalau dia tingkat kecanduannya sudah parah, ini harus rehabilitasi rawat inap. Nah, inilah untuk di Kalimantan Tengah sendiri atau di Kota Waringin Barat belum ada, sehingga nanti bisa dirujuk di Balai Besar Lido atau Tanah Merah. Di tahun 2024 ini sudah ada yang dirujuk 2 ke Balai Besar Lido. Kita melakukan sudah 21, jadi yang rawat inap itu sudah 2, yang rawat jalan. Nah, kalau kita bicara di daerah itu Katingan atau Kasongan itu, Bang, yang itu ada, itu namanya komponen masyarakat, ada rehabilitasi komponen masyarakat oleh Galilia. Itu ada. Memang ada. Jadi kalau yang oleh lembaga pemerintah ada lembaga komponen masyarakat sama instansi pemerintah. Kalau instansi yang BNN rujukannya di Balai Besar Lido. Itu daerah mana? Di Bogor. Oh, di Bogor. Ya, atau di Kalimantan Timur di Tanah Merah. Nah, kalau di sana sendiri tidak membayar masuk ke besar, tapi untuk transportasi berangkat ditanggung sendiri. Bagi klien yang akan melakukan rehabilitasi. Nah, kalau kita melihat, Bang, untuk tingkat kerawanan untuk bisa kita cover, tingkat kerawanan covernya sampai sejauh mana? Tentunya Kobar ini kan menjadi daerah juga yang cukup dengan terbuka ya, adanya transportasi laut, udara maupun darat, ini juga potensi juga ini. Ya memerlukan pengawasan yang cukup luas kan, ada pelabuhan udara, darat ini, dan juga dengan perbatasan dengan Lamando yang mana Trans Kalimantan itu kan sentral. Iya. Nah, kalau kita melihat, Bang, kalau tingkat banding ya, artinya di wilayah Kalimantan Tengah ini dibandingkan daerah lain, apakah Kobar termasuk daerah yang cukup rawan? Nah, untuk ini tentunya ya kita untuk waspada kita cukup rawan juga ini kan dengan geografisnya ini ya. Dibandingkan kabupaten lain yang 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Tapi untuk ini Kotim yang paling ini. Kotim yang agak sedikit. Iya, karena menjadi dari sasaran atau segala. Nah, kalau kita melihat tingkat keberhasilan BNN sendiri, Bang, dalam penanganan itu sudah dalam kurun waktu setahun per tahun itu dibandingkan tahun-tahun yang mana ya? Upaya BNN walaupun keterbatasan anggaran, tapi tetap berjalan secara maksimal Ya, kita dapat ada lidik, tapi disampaikan ke provinsi.